Halo semuanya, saya Ayubi. Di depan saya ini sudah ada satu jenis cemilan dari berbagai brand atau merek yang banyak diminati dan disukai oleh banyak orang. Ya, ini adalah pai susu. Pai susu itu termasuk salah satu cemilan atau oleh-oleh yang banyak disukai dan diburu oleh wisatawan, terutama oleh wisatawan domestik. Tapi permasalahannya adalah di pasaran banyak sekali mereknya, banyak sekali jenisnya yang akan sedikit membingungkan kalian ketika ingin membeli pai susu yang sesuai dengan selera. Apalagi dalam setiap penjualannya hampir tidak ditemukan tester, tambah bingung kan? Nah, di video kali ini saya coba untuk mengoprek-ngoprek brand-brand ini yang banyak direkomendasikan di berbagai blog, dan saya penasaran ingin membuktikan apakah rekomendasinya bisa dipertanggungjawabkan, yang mungkin nanti berguna sebagai informasi dan pertimbangan buat kalian ketika ingin membeli pai susu. Selanjutnya nanti saya juga akan melakukan social experience untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif mengenai kualitas dari brand-brand ini. Ini adalah yang ukurannya kecil atau yang paling sedikit jumlahnya, isiannya, dengan rasa original. Kenapa yang milih original? Karena rasa original itu rasa yang lebih otentik dan lebih menunjukkan karakter pai susu yang sesungguhnya. Oke, biar nggak lama-lama, saya akan mulai dari yang pertama. Saya akan perkenalkan dulu satu persatu. Yang ini adalah pai susu asli enak, yang kedua adalah pai susu Dian, yang ketiga adalah pai susu Sisi, yang terakhir adalah pai susu 21. Oke, kita mulai ya. Pembahasan pertama saya mulai dari kemasan ya, kemasan luarnya atau tampilan luarnya. Saya mulai dari pai susu asli enak. Untuk pai susu asli enak, warnanya atau kemasannya itu simple, klasik, dan nggak ngebosenin sih. Untuk perusahaannya dia sudah berdiri tahun 1989 dan memiliki 3 varian rasa original, coklat, dan keju. Untuk yang paling sedikit isinya 10 dengan harga Rp30.000 di outlet resminya. Untuk di dalam kemasannya sih dia disusun miring seperti ini dan memiliki ukuran yang konsisten, artinya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semuanya sama. Untuk kadaluarsanya dia yang paling sebentar, yang paling pendek 3-4 hari untuk di suhu ruang dan 7 hari kalau disimpan di pendingin. Sedikit notes ya buat teman-teman yang suka belanja online, pastikan kalian memesan yang fresh, yang baru matang dan menggunakan kurir express. Jadi saya nggak pengen kayak pengalaman teman saya ketika dia pesan nyampe rumahnya malah jamuran. Dia tidak terlalu memperhatikan kadaluarsanya. Untuk outletnya ada 5, ada 3 outlet pusat dan ada 2 outlet cabang. Itu untuk yang pai susu asli enak. Selanjutnya pai susu Dian. Untuk pai susu Dian sendiri dominan warna kemasannya berwarna hijau, terus ada gambar penjor, gambar pantai Tanah Lot, dan gambar pantai Kuta. Dia berdiri sejak tahun 2009. Untuk varian rasanya sendiri ada 6, cukup banyak, lebih banyak dari pai susu enak. Dengan isian 10, untuk yang paling sedikit harganya Rp20.000. Ukurannya lumayan konsisten, artinya hampir semuanya itu sama, lumayan konsisten lah. Untuk kadaluarsanya dia cukup panjang, sekitar 7 hari di suhu ruang dan 14 hari di kulkas. Selanjutnya pai susu Sisi. Menurut saya kemasannya sih lumayan trendy dan kekinian, apalagi ditambah dengan adanya animasi atap-atap pura seperti ini. Perusahaannya Sisi ini ada sejak tahun 2010 sama kayak susu Dian. Varian rasanya lumayan banyak, ada 10 varian rasa. Dan untuk kemasan yang paling kecil isi 9, harganya Rp20.000. Untuk ininya, size-nya satu sama lain dia konsisten. Tertera di kemasan pai susu Sisi ini kadaluarsanya cukup lama ya, sekitar 25 hari. Selanjutnya pai susu 21. Untuk yang original kemasannya berwarna merah mencolok seperti ini. Dia berdiri sejak tahun 2015. Yang paling senior daripada brand-brand yang lain.
Untuk varian rasanya dia ada 6 varian rasa. Yang paling sedikit isinya ada 9 dengan harga Rp20.000. Untuk bentuk atau size-nya menurut saya Pai Susu 21 ini dia unkonsisten, ada yang sangat besar, ada yang agak kecilan. Mungkin cara buatnya manual paling ya. Untuk outletnya ada 6 outlet setahu saya, ada di Kuta dan juga ada di Jalan Dewi Sri. Selanjutnya saya akan melakukan perbandingan satu sama lain untuk dilihat apakah ada perbedaan baik dari tampilannya ataupun dari komposisi fla dan kulitnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Teman-teman, kita bisa lihat sendiri perbedaan ukuran dari 4 pia susu ini. Kita lihat yang paling besar itu susu enak, dia paling bontot. Terus diikutin susu sisi yang agak besar dimensinya, diameternya. Selanjutnya Dian sama 21 hampir sama. Coba kita cek. Untuk pia susu enak, asli enak, itu dimensinya sekitar 75 mm. Sementara yang sisi ya 70 mm. Untuk Dian, ukurannya diameternya sekitar 65 mili. Untuk yang 21, ya sama, 65 mm. Jadi yang paling besar dari segi dimensinya, diameternya maksud saya, susu pia enak. Kemudian sisi, diikuti Dian dan 21. Untuk berat tetap yang susu enak menang. Dia beratnya 15 gram. Sementara yang Dian ini 10 gram. Yang ini nggak disebutin. Saya kira ini di bawah 10 karena dia ringan. Dia tipis bentuknya. Untuk yang 21 sekitar 12 gram. Di atas Dian. Oke, setelah kita tadi lihat perbedaan ukuran atau size di antara 4 pia susu ini, dan selanjutnya kita lihat perbandingan antara kulit dan flanya. Kita lihat dari sisi samping untuk mengetahui perbedaan ketebalan antara kulit dan flanya. Untuk asli enak, kita lihat bareng-bareng, flanya lebih moist dan warnanya lebih menarik, sementara ketebalannya ternyata lebih tebal. Flanya lebih tebal daripada kulitnya. Ini sekitar 0,5 ya. Sementara kulitnya sekitar 0,2 cm. Selanjutnya Dian. Untuk Dian flanya sedikit lebih kering. Untuk perbandingan flanya hampir sama, 11-12 antara kulit dan flanya. Selanjutnya sisi. Ini yang lebih garing daripada yang lain, kelihatan warnanya lebih coklat. Untuk flanya, ya dia masih lebih tebal flanya daripada kulitnya. Dan yang terakhir, pia susu 21. Kita lihat bareng-bareng. Dia juga lebih moist. Dan untuk ketebalannya, ya ternyata lebih tebal. Maksud saya, antara kulit dan flanya ini sama ketebalannya. Nah, ini dia perbedaan pai susu kalau kita lihat secara side by side. Tampak yang sebelah kanan, pai susu asli enak, memiliki ketebalan fla yang cukup memadai. Kemudian yang sebelah kanan juga, paling kanan, pai susu 21, juga memiliki ketebalan fla yang cukup. Sementara untuk yang merek lainnya, pai susu Dian dan pai susu Sisi, terlihat lebih tipis
flanya ketimbang yang dua tadi saya sebutkan. Social experience yang saya lakukan dalam video kali ini menggunakan metode organoleptik atau uji sensori, mirip-mirip itulah. Jadi mula-mula tiap-tiap brand ini saya ambil kemudian dilakban menggunakan lakban kuning yang cukup tebal sehingga nggak kelihatan mereknya. Kemudian dituliskan angka Romawi 1-4 mewakili tiap-tiap brand. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada 6 orang dan mereka harus mengisi parameter yang sudah saya siapkan. Ada parameter tampilan, warna, rasa, kemudian tekstur. Mungkin video selanjutnya saya bikinkan ya biar nggak terlalu panjang di video kali ini. Setelah selesai mereka harus merekomendasikan di kuesioner yang sudah saya siapkan. Dari 4 ini yang paling enak nomor 1. Beli yang nomor 1 ya, kalau udah tahu mereknya. Tapi kalau untuk rekomendasi untuk kita sendiri nomor 2. Dan ternyata saya mendapatkan kesimpulan 4 dari 6 peserta itu merekomendasikan pai susu enak ini sebagai oleh-oleh. Terus 2 dari 6 peserta merekomendasikan pai susu Dian sebagai oleh-oleh, dan yang terakhir 1 dari 6 peserta merekomendasikan pai susu ini Sisi sebagai oleh-oleh. Jadi di video kali ini saya tidak di endorse, tapi untuk mendapatkan inilah pengalaman secara real, benar ya, ada benernya yang di blog yang direkomendasikan di blog-blog yang saya baca. Di sini saya tidak mendiskriminasikan satu merek, tapi untuk mendapatkan pengalaman yang sebenarnya di lapangan. Sekian menurut saya video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye-bye.